Baik, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di kelas Operation Research. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai pemrograman linear dan metode grafik. Jadi sebelumnya, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa sih pemrograman linear itu pada pertemuan satu kemarin. Jadi, pemrograman linear itu merupakan sebuah teknik perencanaan yang sifatnya itu analitis, di mana analisisnya itu memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif untuk memecahkan masalah dengan tiga komponen utama di dalam pemrograman linear ini. Jadi, dalam menjalankan sebuah usaha, kita tentu disuguhi dengan berbagai tantangan, berbagai pilihan. Setiap kali menemukan tantangan, kita harus membuatkan sebuah keputusan. Nah, orang yang berbisnis, dia pasti akan membuat sebuah keputusan yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya yang dia keluarkan. Jadi kita semua pasti mau sebisa mungkin biaya yang kita keluarkan itu sedikit, namun kita mendapatkan imbal balik yang tinggi atau yang besar. Jadi disinilah untuk membuat sebuah keputusan, kamu membutuhkan analisis, kamu membutuhkan riset. Nah, disinilah pemrograman linear ini berjalan atau digunakan. Nah, untuk analoginya, kira-kira seperti apa analogi pemrograman linear ini? Saya sediakan sebuah cerita. Misalnya, seorang koki akan menjual nasi kotak. Dia punya bahan, dia punya tiga jenis bahan. Yang pertama itu adalah daging ayam, yang kedua itu adalah telur, dan yang ketiga ini adalah sawi. Nah, dia memiliki persediaan yang terbatas. Untuk ayam, dia hanya punya 10. Untuk telur, dia hanya punya 20 butir. Dan untuk sawi, dia itu hanya punya 12. Nah, si koki ini mikir, jadi bagusnya saya buat ekonomi atau premium ya? Kan begitu. Nah, untuk harga, ekonomis itu harganya 5.000 kalau satu kotak. Kalau premium, harganya sekitar ada 10.000. Nah, apabila kamu itu kokinya, kira-kira apa yang akan kamu buat? Nah, sama. Jadi ketika kamu eh, sebagai kokinya, kamu tentu akan menghadapi permasalahan ini. Jadi, tentu kamu seorang koki, kamu ingin saya harus mendapatkan uang sebanyak mungkin ya dengan nasi kotak yang saya buat. Pertanyaannya, berapa nasi kotak yang harus saya buat untuk ekonomis dan untuk premium? Kan begitu. Nah, jadi di situ pemrograman linear ini berjalan. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa pemrograman linear ini adalah sebuah metode untuk mencari keputusan terbaik, seperti jumlah produk yang harus dibuat dengan sumber daya yang terbatas, seperti bahan baku, waktu, uang. Ya, nah tadi si koki ini dia ingin mencari berapa sih nasi kotak yang harus saya buat dengan persediaan yang terbatas. Kalau saya mau buat premium semua, ya berarti nanti ada sisa telur dan sisa sawi yang banyak, begitu ya. Nah, berarti saya hanya bisa buat 5. Kalau mau saya buat ekonomi semua, ya berarti berapa yang bisa saya buat? Kan begitu. Jadi di sini saya harus mengkombinasikan. Saya harus mencari satu angka, mencari sebuah keputusan terbaik berapa yang harus saya buat dengan sumber daya yang terbatas, dengan bahan yang saya ada yang terbatas ini. Jadi tadi kita bilang bahwa di dalam pemrograman linear itu ada tiga komponen utama. Yang pertama, tujuan. Tujuan kamu adalah memaksimalkan apa? Tentu bagi seorang pebisnis kita akan memaksimalkan laba. Minimalnya apa? Meminimalkan biaya. Jangan ada yang banyak tersisa. Karena kalau misalnya ada barang-barang, bahan-bahan yang tersisa, itu biaya. Karena kalau barang yang tersisa itu kita harus merawatnya, ya.
ada biaya simpannya, dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya barang itu udah lama disimpan, rusak, itu juga rugi, kan begitu. Jadi, bagaimana memaksimalkan dan bagaimana meminimalkan, itulah tujuan kita. Kemudian yang kedua itu adalah variabel keputusan. Variabel keputusan ini adalah berapa banyak X dan Y, atau berapa banyak variabel yang bisa kamu buat, misalnya. Kalau tadi si Koki, dia itu ada kotak nasi premium dan kotak nasi ekonomis. Nah, kotak nasi premium dan kotak nasi ekonomis itulah variabelnya. Jadi berapa banyak sih kotak nasi ekonomis atau X, dan berapa banyak sih kotak nasi premium atau Y yang harus dia buat supaya mencapai tujuan ini. Kemudian yang ketiga adalah batasan atau constraint. Nah, batasan ini adalah ketika kamu sudah memutuskan, saya mau buat nasi ekonomis, kotak nasi ekonomis segini, kotak nasi premium segini. Saya harus memperhatikan batasannya. Saya kalau mau membuat kotak nasi ekonomis, nah, berapa banyak barang yang saya butuhkan, kemudian saya punya barang itu berapa. Jangan ternyata saya udah deal mau buat 20, ternyata bahannya nggak cukup. Nah, ini adalah batasan. Jadi tiga komponen utama dalam program linear itu adalah tujuan, saya mau maksimalkan apa, minimalkan apa. Kemudian variabel untuk mencapai tujuan ini, untuk memaksimalkan ini, berapa banyak variabel yang harus saya buat. Kemudian untuk membuat variabel ini, apa saja batasan-batasan yang harus saya perhatikan. Jadi singkat cerita ini adalah teori dari pemrograman linear. Jadi kita langsung lanjut ke eh, contoh soal. Jadi kembali lagi pakai contoh soal yang tadi, seorang koki akan menjual nasi kotak, ya. Jadi nasi kotak dengan keterangan yang seperti yang tadi saya sebutkan, dia punya daging ayam, dia ada 10, telurnya ada 20, dan eh, sawinya itu ada 12. Harganya segini, dan kemudian untuk membuat ekonomis, eh, kotak nasi ekonomis, dia membutuhkan satu ayam, dua telur, satu sawi. Untuk membuat yang premium, dia butuh dua ayam, satu telur, dan kemudian satu sawi. Ya, harganya pun beda. Kalau ekonomis 5.000, kalau premium 10.000. Sekarang, berapa perpaduan kotak nasi premium dan kotak nasi ekonomis yang harus dia buat supaya paling untung? Ya, dia nggak bisa buat ekonomis saja. Dia juga nggak bisa buat premium aja. Dia harus memadukan keduanya supaya paling untung. Nah, kita coba cek. Langkah satu, langkah pertama, kamu harus membuat model dulu. Karena tadi kita bilang bahwa pemrograman linear itu adalah kita membuat analisis dengan model matematis. Jadi di sini kita melibatkan matematika, yaitu linear dalam penyusunan model ini. Nah, langkah pertama adalah membuat model. Ini ada tabel tadi ya, rincian bahan harga. Nah, jam kerjanya nggak ada. Rincian bahan dan harga. Kemudian, yang pertama harus saya buat adalah tujuan. Tujuan itu saya buat dengan kode Z. Tujuan saya adalah 5.000 ini untuk harga ekonomis. 5.000, berapa jumlah yang 5.000, dan tambah berapa jumlah yang 10.000 supaya nilai Z paling besar. Ya. Jadi 5.000 Z, Z ini ekonomis, ya, tambah 10.000 Y, Y ini premium, akan menghasilkan Z. Pertanyaannya, berapa X dan berapa Y yang harus dia buat supaya Z ini paling maksimal? Misal, X-nya 2, berarti 2 kali 5.000, 10.000. Y-nya 2, berarti 2 kali 20.000, 20.000. Berarti 30.000 Z-nya. Apakah ini yang paling besar? Nah, itu yang harus kita cari. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, jadi kita buat dulu satu. Jadi yang pertama adalah model tujuan. Model tujuan buatnya adalah Z yang kita mau cari sama dengan 5.000 harganya. X ini adalah ekonomis, tambah 10.000 Y. 10.000 ini adalah yang premium. Oke?
Kemudian, setelah kita membuat model tujuan, kita mulai buat model hambatan. Kita lihat dari yang paling bawah. Model hambatan pertama. Hambatannya apa? X. Kalau kamu mau buat ekonomis, ya, tambah Y yang mau buat yang premium, ya. Buat ekonomis kamu harus menghabiskan satu daging ayam. Makanya dia kodenya X. Karena satu X sebenarnya, cuma satunya nggak ditulis. X ini adalah daging ayam kamu butuhkan untuk membuat X. Daging ayam yang kamu butuhkan untuk membuat X adalah satu. Makanya X. Tambah Y. Kamu mau membuat premium, berapa daging ayam kamu butuhkan? Dua. Makanya 2Y. X tambah 2Y kecil dari 10. Kenapa kecil dari 10? Karena daging ayam kamu ini cuma 10. Kamu nggak boleh buat besar dari 10. Besar sama dengan 10 itu berarti nanti malah bahan kamu nggak cukup untuk membuatnya. Begitu ya. Jadi persediaan ayam hanya 10. Jadi berapa banyak kotak yang kita buat tidak melebihi persediaan. Ya, makanya untuk buat ekonomis 1X tambah 2Y, kenapa? Karena premium buatnya 2 harus kecil dari 10. Karena kecil persediaan kita cuma 10. Harus minimal maksimal 10. Sekarang hambatan kedua. Hambatan kedua ini adalah telur. Ya, prinsipnya sama. 2X. Kenapa 2X? Karena di sini teman-teman harus menganggap bahwa X ini adalah ekonomis. Untuk membuat satu kotak nasi ekonomis, kamu membutuhkan 2 telur. Makanya di sini buatnya adalah 2X. Tambah Y. Kenapa Y? Untuk buat satu kotak nasi premium, membutuhkan 1 telur. Makanya 1Y. Y. Kurang dari 20. Kenapa kurang dari 20? Karena persediaan kamu cuma 20 butir telurnya. Untuk hambatan ketiga, X tambah Y. Loh, kok ini nggak ada apanya ya? Nggak ada angkanya. Karena ini satu. Satu. Kalau satu nggak perlu ditulis. Ya. Jadi X tambah Y harus kecil dari 12. Kenapa? Karena persediaan kamu di sini sawinya cuma 12. Jadi ceritanya kamu harus membuat sebanyak mungkin kotak nasi dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Oke. Yang terakhir adalah hambatan non-negatif. Hambatan non-negatif itu, X dan Y harus lebih besar dari 0. Maksudnya kenapa? Koki harus memproduksi barang minimal 0. Atau dengan kata lain, harus ada kotak nasi yang terbuat. Nggak mungkin ini angkanya negatif. Kenapa? Karena Koki nggak mungkin tidak membuat. Dia pasti harus menjual, dia harus membuat produk. Maka X dan Y pasti selalu besar dari 0. Gitu ya. X dan Y tidak pernah negatif. Itu kata kuncinya. Jadi X dan Y itu pasti besar dari 0. Karena ada barang yang harus dia produksi. Kalau negatif kan berarti nggak ada barang. Kan nggak mungkin. Ya begitu. Oke. Sekarang kita lanjut. Setelah kita membuat model model tadi, ya kita udah membuat model nih, udah dapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 model. 5 model ini yang kita dapatkan kan? Nah, Z sama dengan 5.000X tambah 10.000Y, X dan Y ini yang mau kita cari. Kemudian ada X tambah 2Y kurang dari 10, ini adalah hambatan ayam. 2X tambah Y kecil dari 20, ini adalah hambatan telur. X tambah Y kecil dari 12, ini adalah hambatan sawi. X, Y, bukan tambah ya, X, Y atau X dan Y harus lebih besar dari 0. Setelah kita mendapatkan model seperti ini, selanjutnya kita akan menyelesaikan model ini. Jadi kan kita mau cari nih, X-nya berapa, Y-nya berapa ya kan? Nah, kita bisa selesaikan dengan 2 cara. Satu adalah metode grafik, satu adalah metode simple atau simplex. Simple atau simplex. Nah, metode penyelesaian pemrograman linear ini ada 2, sebenarnya ada 4 ya. Cuman yang paling sering ya, atau yang untuk awal-awal ini kita belajar yang 2 dulu ya. Satu grafik, satu simple. Simplex ya, sorry. Untuk grafik ini dia kategorinya fundamental. Fundamental itu berarti masih untuk awam ya, untuk awal.
Untuk kita-kita yang baru belajar, kita menggunakan metode grafik ini lebih sederhana, lebih mudah dipahami. Kalau simplex ini lebih ke algoritma utama. Jadi dia itu udah bisa digunakan untuk meneliti lebih daripada satu barang atau lebih daripada dua barang. Ya. Untuk variabel, kalau grafik dia hanya bisa dua. Seperti tadi, kita hanya bisa menghitung berapa banyak kotak nasi premium dan berapa banyak kotak nasi eh, ekonomis. Ya, jadi kan cuma dua variabelnya. Sedangkan kalau simplex ini bisa lebih. Jadi kalau misalnya kita variabelnya ini udah lebih dari apa nih? Lebih dari dua, kita otomatis harus menggunakan metode simplex. Begitu ya. Jadi kalau misalnya hanya dua, misalnya mau buat misalnya seorang mebel mau buat meja kursi, berarti meja dan kursi, berarti dua aja kan variabelnya, berarti kita boleh menggunakan grafik. Tapi kalau misalnya dia mau buat meja, mau buat kursi, mau buat lemari, ya, mau buat kotak penyimpanan dan lain-lain, maka kita harus menggunakan metode simplex karena udah lebih dari dua variabelnya. Kalau kelebihannya, kalau grafik ini lebih visual, lebih mudah dipahami, lebih gampang dilihat, ya, dipahami. Kalau untuk metode simplex ini dia lebih kompleks, lebih lengkap dan lebih populer digunakan karena dia lebih mendekati dengan kenyataan. Karena pada nyatanya seorang kalau membangun sebuah perusahaan dia nggak mungkin hanya jual dua barang, pasti lebih jual lebih banyak barang kan begitu ya. Nah ini lebih sering digunakan yang simplex. Kalau grafik sebatas belajar awal itu masih oke. Jadi mari kita selesaikan soal tadi. Nah, tadi kita ada hambatan, satu, dua, tiga ya. Nah, hambatan. Nah, langkah kedua, kita mencari nilai X dan Y dari setiap hambatan. Tadi kita ada dapat berapa model nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di sini modelnya 5, tapi yang kita cari itu hanya hambatan satu, dua, tiga. Ya, jadi tiga hambatan ini yang akan kita cari titiknya. Tujuan tidak perlu kita cari titiknya. Hambatan yang perlu kita cari titiknya. Ya, tapi tidak termasuk hambatan non negatif ya. Hambatan yang non negatif ini nggak boleh, yang bukan nggak boleh, nggak bisa dicari titiknya, gitu ya. Jadi yang kita cari itu adalah hambatan satu, hambatan dua, hambatan tiga. Nah, untuk hambatan satu ini adalah persediaan ayam ya. X tambah 2Y kecil dari 10. Sekarang kamu harus cari masing-masing X-nya berapa, Y-nya berapa. Cara carinya gimana? Oke, cari X dulu. Untuk mencari X, maka kita anggap nilai Y 0. X tambah 2Y sama dengan 10. Ya, kita nggak buat lebih kecil ya, kita buat sama dengan 10. X sama tambah 2 0. Y kita anggap 0, karena kita mau cari X dulu nih. 2 0 dalam kurung 0 sama dengan 10. Nah, 2 dalam kurung 0 berarti kan kita kali ke dalam. Ya, kita kali ke dalam. Berarti 2 kali 0. Berarti X tambah 2 kali 0, 0 sama dengan 10. Maka X sama dengan 10. Maka X-nya 10. Untuk mencari Y, maka X kita anggap 0. Gitu ya. Jadi caranya adalah, oke, X tambah 2Y sama dengan 10. 0. Nah, karena X kita anggap 0, maka 0 tambah 2Y sama dengan 10. 2Y sama dengan 10. Kita pindah ruas. Y sama dengan 10 bagi 2, sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. Jadi untuk hambatan 1, X-nya adalah 10, Y-nya adalah 5. Sini jelas ya. Oke. Kemudian, hambatan 2. Sama ya. Untuk mencari X, maka Y 0. 2X tambah Y sama dengan 20. 2X tambah 0. Karena Y-nya udah kita anggap 0 nih. Sama dengan 20. 2X sama dengan 20. X sama dengan 2-nya di depan ini pindah ke belakang. Jadi per 20 per 2 sama dengan 10. Maka X sama dengan 10. Oke. Sama untuk nilai Y, X-nya sama dengan 0. 2X tambah Y sama dengan 20. 2 0. Kenapa 0? Karena X kita anggap 0, berarti 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Tambah Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 20. Jadi untuk hambatan 2,
X-nya 10, Y-nya 20. Hambatan ketiga, X tambah Y kecil dari 12, kita buat. X tambah Y sama dengan 12. Untuk cari X, maka Y 0. X tambah 0 sama dengan 12. X sama dengan 12. Karena Y-nya kita anggap 0, kan begitu. Jadi dia 0. Jadi X sama dengan 12. Ya, X tambah Y 12. X-nya kita buat 0, tambah Y sama dengan 12, maka Y-nya adalah 12. Untuk hambatan ketiga, titik X 12, titik Y 12. Setelah kita mencari ini, kita akan mendapatkan 3 atau mendapatkan sesuai berapa jumlah hambatan. Kalau misalnya hambatannya 3, maka kita akan mendapatkan 3 pasang XY. Kalau hambatannya ada 4 atau 5, maka kita akan mendapatkan X dan Y sesuai dengan jumlah hambatan. Karena ini ada 3 hambatan, maka kita akan mendapatkan 3 pasang X dan Y. Kemudian, setelah kita mendapatkan 3 pasang X dan Y, ya, saya simpulkan di sini H1 sama dengan XY ya. X-nya 10, Y-nya 5. Maka 10, Y-nya 5. H2, 10, Y-nya itu ada 20 ya. 10, 20. H3 atau hambatan 3, ini ada X-nya 12, Y-nya 12. Setelah kita dapat dapat titik X dan Y, selanjutnya kita menggambar grafik. Grafiknya mungkin teman-teman masih ingat ya, selama SMA mungkin kita sering gambar grafik linear ini. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ya. Nah, untuk ini terserah ya, teman-teman buat kelipatan berapa boleh. Kebetulan di sini saya buatnya kelipatan 2 ya. Kalau teman-teman mau buat kelipatan 3 boleh 3, 6, 9, dan seterusnya. Kalau mau buat satu boleh 1, 2, 3, 4, 5 terserah ya. Kebetulan di sini saya buatnya eh, kelipatan 2. Tapi ingat, teman-teman harus konsisten ya. Kalau misalnya ini 1, 2, 3, jangan tiba-tiba di sini jadinya 5, jadinya 7, jangan lompat ya. Oke. Nah, setelah kita menggambar sumbu X dan Y, nah, kita akan mulai meletakkan garis kita. Nah, oke, sebentar ya. Garisnya ini kita lihat. Yang pertama, H1 X-nya itu 10. H1 kita lihat di sini. H1 X-nya itu 10 ya, yang garis coklat ini, coklat keemasan ini. 10, saya buat titiknya 10. Y itu ada di 5. 5 itu antara 4 dan 6, di tengah-tengah, di 5. Jadi X10 Y5. Saya tarik garis ini, tarik garis. Oke. Terus hambatan kedua ini ada di X10, X10 juga. Y-nya itu ada di 20. Di sini nih, 20. Jadi saya tarik X10, Y20. Ini adalah hambatan kedua. Oke. Hambatan ketiga, X-nya itu di 12, Y-nya juga di 12 nih. Jadi saya buat nih, tarik garisnya. 12, 12. Oke. Jadi udah dapat nih garisnya. Kemudian kita akan mengarsir area kemungkinan Z. Cara melihat area kemungkinan atau area Z-nya itu gimana? Kita lihat. Kita kembali lagi ke sini. Apabila ini kodenya adalah kecil dari, kecil dari, kebetulan tiga-tiga ini kecil dari ya. Sorry. Tiga-tiga ini kecil dari. Hambatan ini kecil dari. Kalau kecil dari, maka kita harus mengarsir sebelah kiri. Oke. Sekali lagi ya. Kalau kodenya adalah kecil ma- dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah sebelah sini, sebelah kiri. Kalau nanti kodenya itu besar sama dengan, maka yang kita arsir adalah sebelah kanan. Oke, karena sekarang
kodenya ini adalah kecil dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah sebelah kiri. Oke, sorry. Oke, berarti sebelah sini ya. Oke, terus, loh, ini kan ada kiri juga nih. Di bagian biru ini ya, ini kan ada kiri juga nih. Ini juga ada kiri nih. Kenapa yang kita arsir yang warna yang di bawah ini aja? Karena kita lihat, kalau saya mau membuat kotak nasi, saya mau buat sebanyak ini, ya, memungkinkan nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Nanti hambatan ketiga ini ada. Ini nggak cukup nanti. Hambatan ketiga ini ada. Jadi kalau saya arsir di sini, nggak bisa. Kenapa? Karena ini kosong. Ya. Nah, kalau saya mau arsir di sini, ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena nanti di sini kosong. Karena ini hambatan. Kalau saya arsir di sini, ini ada hambatan. Kalau saya arsir di sini, ini ada hambatan. Nggak bisa. Nah, yang paling bagus adalah saya arsir di sini. Nah, yang warna hijau ini. Kenapa? Karena nggak ada hambatan di belakangnya. Begitu ya. Berarti cari yang kalau kamu arsir itu nggak kena hambatan. Kalau arsir di biru bisa nggak? Sebenarnya bisa. Cuman kenapa? Kena hambatan di sini. Hambatan ketiga ini. Yang warna ini. Garis ini. Nggak bisa. Nah, kalau saya mau garis di sini, nggak bisa. Kena hambatan satu. Ya. Paling bagus adalah arsir di area hijau. Area Z. Karena dia nggak kena hambatan apapun itu. Sampai sini clear ya. Jadi, kita review lagi sekali bahwa untuk menyelesaikan masalah, langkah pertama adalah buat dulu model, ya. Buat dulu model. Setelah kamu buat model, baru kamu mulai menghitung masing-masing X dan Y. Dari hambatan satu, hambatan 2, dan hambatan 3. Setelah kamu udah tahu masing-masing X dan Y, maka langkah selanjutnya adalah kamu harus menggambar grafiknya menurut X dan Y yang kamu dapatkan. Jadilah seperti ini grafiknya. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum selesai. Kenapa? Karena kita masih belum mendapatkan X dan Y tujuan ini. Tujuan X dan Y ini berapa? Nah, jadi ini nanti akan kita cari pada pertemuan selanjutnya. Yang pastinya adalah nilai X dan Y, nilai X dan Y tujuan, dia berada di area hijau ini. Dengan kata lain, nggak mungkin dia di angka belasan. Nggak mungkin angka belasan. Pasti di area segini aja. Oke ya? Jadi itu adalah metode grafik. Jadi kita cari dulu sampai grafiknya. Oke? Nah, untuk pertemuan ini, saya ada satu kuis. Ini adalah seorang tukang mebel. Dia mau membuat meja atau kursi. Tapi, untuk membuat meja dan kursi, dia membutuhkan kayu, paku, dan berapa sih jam. Untuk satu meja butuh 5 kayu, 20 paku, 5 jam. Dan harga meja satu itu adalah 20.000. Untuk buat kursi, dia membutuhkan kayu 3, pakunya 15, dan kemudian jamnya itu adalah 2 jam. Tapi harus dilihat bahwa di gudang, persediaan kayu saya tinggal 25. Persediaan paku saya tinggal 50, dan kemudian saya hanya punya 36 jam untuk menyelesaikannya. Oke, sekarang tugas teman-teman adalah buatkan permodelan kayak tadi, kemudian buatkan perhitungan dari model tersebut, hitungkan berapa X dan Y masing-masing hambatan, dan kemudian buatkan grafik. Ya, seperti ini. Oke, untuk tugas silakan dikumpulkan di Sipopi pada jam kuliah berlangsung. Nanti akan saya buka Sipopinya. Baik ya. Oke, baik. Saya rasa cukup pertemuan kita sampai sini dan video ini saya buat. Silakan dipelajari dan apabila ada pertanyaan boleh bertanya sama saya melalui WhatsApp. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikut.